Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis dengan NIM 190102040420. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 Lokal A, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Talaah Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional yang diampuni oleh Ibu Tuti Hasanah SEI MHI. Kali ini saya akan menjelaskan seputar fatwa dan MUI mengenai fatwa DSN MUI tentang ijarah menggunakan analisis SWOT. Sebelum kita memasuki ke materi yang akan saya jelaskan mengenai analisis SWOT terhadap fatwa ijarah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ijarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ijarah. Ijarah yaitu mengambil manfaat atas sesuatu barang atau jasa melalui mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu. Selain itu, upah adalah sesuatu bentuk hak pekerjaan untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. Nah, itu pengertian dari ijarah. Nah, sudah tahu kan kalian apa itu ijarah? Nah, selanjutnya saya akan mengenai fatwa-fatwa tentang ijarah. Di sini akan saya sebutkan di antaranya yang pertama fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN strip MUI /4 2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang kedua fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN strip MUI /3/2002 mohon maaf, tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Yang ketiga fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 41/DSN strip MUI /3/2003 tentang obligasi syariah ijarah. Yang keempat fatwa DSN Syariah Nasional nomor 72/DSN strip MUI /6/2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah sell and leaseback. Yang kelima fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 76/DSN strip MUI /6/2010 tentang SBN ijarah asset to be leased. Yang keenam fatwa DSN Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 101/DSN strip MUI /10 2016 tentang akad al-ijarah al-mushufah fi al-jimmah. Yang ketujuh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 102/DSN strip MUI /10/2016 tentang akad al-ijarah al-mushufah fil azimah untuk produk pembiayaan pemilik rumah dalam kurung PPR tutup kurung /Enden. Yang kedelapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 112/DSN strip MUI /11/2017 tentang akad ijarah. Itulah beberapa macam fatwa DSN tentang ijarah. Nah, selain itu saya akan menjelaskan mengenai contoh kegiatan ekonomi sesuai dengan fatwa ijarah, yaitu
Gambaran pelaksanaan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga kekuasaan syariah bank. Lalu bank atau LKS menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa. Setelah objek sewa tersedia, barulah bank menyewakan kembali kepada nasabah, atau bisa juga di akhir dengan sewa beli di mana objek sewa tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah. Nah, itu salah satu contoh kegiatan ekonomi sesuai dengan fatwa ijarah. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana analisis SWOT terhadap ijarah. Nah, jadi ada beberapa analisis SWOT terhadap ijarah. Yang pertama yaitu masalah kekuatan. Nah, akad ijarah ini lebih fleksibel dalam hal objek transaksi dan dalam hal implementasi. Akad ijarah mengundang risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapat sewa yang relatif tetap. Manfaat dari transaksi dengan akad ijarah bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Terus ada kelemahan. Nah, jika ada kekuatan pasti di situ ada kelemahan. Nah, jadi jika aset ijarah rusak bisa menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama jika disebut dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh pihak bank. Nah, dan jika nasabah berhenti di tengah kontrak serta tidak mau membeli aset tersebut, maka bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. Nah, di situ kelemahannya. Terus selanjutnya peluang pengembangan fatwa DSN mengenai ijarah di antaranya yaitu menambahkan aturan mengenai nasabah yang tidak membayar cicilan dengan sengaja dan aturan mengenai nasabah yang berhenti di tengah kontrak serta tidak mau membeli aset tersebut. Nah, di situ peluangnya kalau masuk ya. Kalau terus tuh ada lagi namanya ancaman. Nah, ancaman terhadap sistem pembiayaan ijarah ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan ijarah ini, sehingga bisa saja aturan mengenai ijarah dilanggar oleh nasabah. Nah, jadi ada beberapa macam yang sudah saya analisis terhadap ijarah. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Nah, itu tadi salah satunya yang ulun sebutkan tadi seperti apa kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Nah, mungkin hanya sedikit materi yang bisa saya jelaskan fatwa DSN MUI dengan tema ijarah menggunakan analisis SWOT. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan dapat dipahami penjelasan dari saya. Mungkin terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan saya. Saya pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.